Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, sebentar lagi kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga yang memampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini ya Tuhan. Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas dan dapat dipahami oleh setiap umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman pada hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan dan bersyukur saudara-saudara, pada bulan ini kita memasuki bulan misi, sehingga topik pembahasan kita dalam satu bulan ini berbicara tentang misi, apa yang Tuhan rancang, apa maksud Allah di dalam dunia ini, dan mari kita bersama bisa terlibat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita adalah dicipta untuk sebuah misi. Dan saya memberi judul kecilnya, yaitu kita dipanggil untuk menjalankan misi Allah itu. Saudara-saudara, saya ingin kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Matius 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian saudara-saudara, dan mari kita menyimaknya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Berbahagialah kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah segala kesibukan kita masing-masing hari ini, pernahkah kita mengambil waktu untuk berdiam diri dan menggumulkan satu pertanyaan besar dalam hidup kita? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Mengapa kita menjadi Kristen sampai sekarang ini, saudara? Mengapa kita berkeluarga? Mengapa kita punya anak? Sebenarnya apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita? Apa misi Tuhan di dalam hidup kita? Saudara-saudara, kalau kita tidak lagi punya waktu untuk merenungkan makna dan tujuan hidup kita di dunia ini, maka ada dua indikasi. Pertama, kita sudah benar-benar tahu apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan dalam hidup kita, dan kita sedang mengerjakannya. Tapi indikasi yang kedua, kita sebenarnya tidak mau tahu apa yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Dan kita mungkin saja sedang menciptakan tujuan kita sendiri dalam hidup ini. Beberapa waktu lalu, saudara-saudara, saya dan Lauseselo, setelah kami saat teduh bersama dan kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kemudian momen itu menjadi momen yang berbeda sekali, karena sepanjang hari kami kemudian mendiskusikan apa yang sudah kami baca di pagi hari.
Hari itu menjadi waktu bagi kami kemudian merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, saudara. Membawa kami kembali kepada perenungan, apa sih tujuan hidup kita? Kenapa kita melayani? Kenapa kita mau jadi hamba Tuhan? Dan kita sudah menikah. Kenapa? Apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan di dalam pernikahan kita? Apakah misi Allah dalam keluarga ini? Saudara-saudara, pertanyaan itu membuat kami terhenti sejenak dalam segala aktivitas pelayanan yang dikerjakan dan membuat kami berpikir ulang, saudara-saudara, menemukan apa sebenarnya yang Tuhan sedang ingin kerjakan di dalam hidup kami. Saudara-saudara, kalau kita bertanya hal ini, maka jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa kita dapatkan dari dalam diri kita sendiri, karena kita ini ciptaan. Maka saudara, jawabannya harus kita tanyakan sama yang merancang hidup ini. Sama pribadi yang sedang mendesain awalnya sebuah pernikahan, awalnya sebuah kehidupan. Kita mesti tanya, ngobrol sama Tuhan. Tanya apa yang sedang Ia ingin kerjakan dalam hidup kita. Karena Dia yang merancang, mendesain dari awal, saudara-saudara. Tuhan yang punya misi dan kita hanya menjalankan misinya Tuhan. Saudara-saudara, waktu kita bicara soal misi, rancangan Allah, tujuan Allah, itu adalah sesuatu yang aktif. Misi itu sesuatu yang aktif, sudah bukan sesuatu yang pasif. Makanya waktu kita bicara misi Allah, maka Allah sendiri yang punya misi dan Ia sendiri yang mengerjakannya, saudara-saudara. Oleh karena itu Dia datang ke dalam dunia, Ia mati, menebus, menggenapi dan menjalankan misi itu sendiri. Tetapi saudara, ada hal yang harus kita pahami. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Ia sedang menggenapi dan sedang menjalankan misi Allah. Maka kita ini sedang mengikuti Yesus dan sedang menjalankan misinya Yesus, saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, kita itu tidak bisa sebenarnya mengerti betul apa yang Tuhan ingin kerjakan, misi Allah itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Karena teladannya, polanya Yesus yang lakukan. Jadi kita harus sungguh-sungguh ikut Yesus, saudara. Misi Allah hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh betul-betul menjadi murid Kristus, sungguh-sungguh mengikut Yesus. Soalnya begini, saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus, kita akan menganggap misi itu rumit, besar sekali. Atau mungkin kita akan menganggap, oh, misi itu hanya tugas orang-orang tertentu saja. Hamba-hamba Tuhan, misionaris-misionaris, ya udah itu tugas mereka. Tapi beda halnya, saudara, kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus, yang adalah Allah yang bermisi itu, saudara, maka kita tahu, tugas misi itu bukan tugas 1-2 orang, enggak. Tapi setiap orang yang sedang mengikuti jejaknya Tuhan, harusnya juga menjalankan misinya Tuhan. Sudah ada 2 alasan mengapa misi Allah hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. 2 alasannya. Pertama, orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus akan tahu bahwa tujuan hidupnya hanya untuk Allah dan untuk menjalankan misi Allah. Saudara-saudara, teks yang kita baca tadi, saudara, kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, mari ikutlah aku. Kalau kita membacanya sebenarnya ini seperti seolah-olah kalimat ajakan, himbauan. Sama seperti ketika saya memberi himbauan, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita datang persekutuan doa. Tidak ada paksaan di situ, saudara ya. Tapi siapa yang mau tergerak, mari. Nah, saudara-saudara, kalau sifatnya ajakan ya, Yesus ini sedang mengajak, sebenarnya responnya bisa, oh ya bisa ngikut, bisa enggak. Kan namanya juga himbauan. Mari, ayo yang mau ikut, ikut. Yang enggak mau ikut ya enggak apa-apa ya. Ini hanya untuk yang mau saja. Dan bukan itu, saudara. Kalau kita melihat bahasa aslinya, maka kita akan menemukan bahwa kalimat ini bukanlah ajakan, saudara, tapi sebuah perintah. Ya, ini perintah. Enggak ada alasan untuk mengatakan, oh aku tidak mau, enggak. Namanya perintah ya ikut, saudara-saudara.
ikut aku. Ya, ini sebuah perintah dan dalam terjemahan literalnya saudara, come follow after me. Jadi kita itu bahasa kerennya mungkin seperti ngekor gitu saudara, membuntuti ya. Kita ikut di mana Yesus pergi lalu kita ikut ke sana juga gitu. Dan gak boleh hilang arahnya begitu ya. Murid itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi mereka juga akan ikut saudara. Kenapa harus selalu bersama saudara? Karena begini, ketika kita makin bersama tujuannya supaya kita makin sama, semakin serupa dengan Yesus itu. Kita tahu apa yang dia mau, kita tahu apa yang dia cinta, kita tahu apa yang dia pedulikan. Kita tahu apa yang dia tidak suka dan dia suka. Saudara-saudara, kalau kita bergaul dan terus misalnya ngobrol dengan seseorang, kita sering ngobrol, diskusi dengan orang itu, sebenarnya lambat laun kita itu akan saling mempengaruhi, bukan? Kita itu akan dipengaruhi oleh nilai-nilai hidup orang itu, visi hidupnya, keinginannya. Semakin dekat dengan seseorang, semakin mirip cara berpikirnya, saudara. Cara berkata-katanya, selera humornya, mungkin juga makanan kesukaannya bisa jadi serupa, saudara-saudara. Karena kita sering dekat dengan orang itu. Nah, saudara, kalau di rumah, anak-anak itu biasanya, saudara, kalau kita melihat anak ngomong apa, biasanya itu adalah ditirunya dari apa yang dia dengar dari keluarganya, apa yang diobrolkan di dalam rumahnya. Jadi memang di mana kita ada, itu akan membentuk habit, ya, cara berpikir dan semuanya terbentuk. Saudara-saudari, seorang psikolog mencoba menganalisa satu fenomena, katanya kenapa pasangan yang menikah itu makin lama makin mirip, katanya begitu, saudara. Lalu dia menganalisa beberapa foto pasangan yang diambil ketika mereka masih menjadi pengantin baru hingga 25 tahun kemudian, saudara. Kemudian dari foto tersebut, rupanya saudara, pasangan tersebut terlihat semakin mirip ya seiring waktu berjalan, ya, semakin mirip. Nah, beberapa pasangan yang diteliti mengaku bahwa semakin lama, dan ini kuncinya, bahagia mereka hidup bersama, semakin banyak pula kesamaan yang mereka temukan dari pasangannya. Ini tak melulu bicara soal hal fisik, saudara, tapi ini bicara gaya hidup, ekspresi wajah, garis tawa di wajah, selera humor, bahasa tubuh, cara berpikir, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari beribadah bersama dengan suami atau istri Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang coba lihat matanya, tatap dia, saudara. Tanya, apakah kita makin mirip? Kalau tidak, ini indikasi berarti kurang bahagia, saudara. Jadi harus terus bersukacita di dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, saudara-saudara, kalau kita juga makin dekat dengan Yesus, bersekutu, memiliki keintiman dengan Yesus, saudara, maka sudah otomatis sudah kita juga akan makin mengalami keserupaan dengan dia. Nilai-nilai, tujuan hidup, misinya Yesus itu kita bisa terserap di dalam hidup kita. Sehingga orang yang makin dekat dengan Yesus sudah akan cinta apa yang Yesus cinta, akan peduli dengan apa yang Yesus pedulikan. Itu sudah otomatis, saudara. Itu sudah otomatis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengikut Yesus tidak sesederhana mengucapkannya, ngomonginnya, saudara, ya. Dan mungkin banyak orang yang salah mengartikan frasa ini karena kita mungkin sudah diberi makna yang berbeda soal follower, saudara, ya. Maka follow Jesus itu sebenarnya nggak kayak follow akun Jesus di Instagram, ya. Karena kalau follow akun Jesus di Instagram itu, saudara, kita pemegang kendali. Kita itu bisa milih-milih, ini Jesus lagi posting berkat-berkat nih, aku like nih. Tapi Jesus lagi posting soal pertobatan, soal mengasihi musuh, aduh sorry Tuhan, aku gak mau like yang ini. Kita bisa milih-milih. Atau ketika semua postingannya mungkin bicara secara personal supaya kita
keluar dari kehidupan yang berdosa, mungkin kita akan berkata, udahlah, aku unfollow aja Jesus ini. Jadi saudara-saudara, bukan seperti itu saudara, karena mengikut Yesus itu bukan setengah-setengah. Kita nggak mungkin cuma ikut dia di dalam keadaan baik-baik saja, atau keadaan lagi enak-enak saja saudara. Dan kita kemudian berhenti dan mengatakan, udah aku tidak mau ikut Tuhan Yesus lagi. Saudara-saudara, kalau di zaman itu, mengikut Yesus itu memang wajib. Kemana saja harus pergi, karena Yesus hadir secara fisik di dunia. Ya, jadi di mana saja Yesus mengajar, saat sedang makan, saat sedang di gunung atau di perahu, mereka harus ikut supaya mereka tahu apa yang Yesus ajarkan, nilai-nilai hidup yang sedang Yesus ajarkan. Maka beda sekali dengan zaman ini saudara, kita sudah dilengkapi dengan Zoom dan WhatsApp. Mungkin kalau dulu mungkin ada seperti itu, mungkin ceritanya berbeda saudara ya. Mungkin mereka tidak harus meninggalkan pekerjaan mereka dan sebagainya. Jadi waktu Yesus mungkin mau ngajar, mungkin dia akan telepon, terus Andreas kan lagi di mana, lagi ngapain? Oh, guru kita lagi mancing. Waduh, ini ada jadwal nih, ada mau pelajaran tambahan nih. Oh ya udah, nggak apa-apa, sambil mancing aja kita buka Zoom ya. Jadi saudara nggak mungkin kayak gitu, saudara. Kenapa? Karena tidak seperti sekarang kondisinya, saudara-saudara. Kalau sekarang ya, mengikut Yesus tentu tidak secara fisik seperti itu, karena kita sudah lebih maju secara teknologi. Tetapi tanggung jawab, hal yang esensial tidak berubah saudara. Kita harus sungguh-sungguh mencintai 3 hal. Firman Allah. Kita harus memiliki keintiman dengan Allah, dan kita harus selalu terhisap, tergabung dalam keluarga Allah. Jadi kita tidak bisa lepas dari hal-hal itu. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, maka kita sebenarnya akan disadarkan bahwa hidup kita ini bukan lagi untuk diri kita sendiri saudara, tetapi untuk Allah. Maka seluruh aspek hidup kita, keluarga, pekerjaan, hobi, apapun itu tidak boleh terpisah sendiri dan mengatakan ini untuk saya dan yang lain untuk Tuhan. Enggak, semuanya untuk Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, sebenarnya apa misi Allah itu saudara? Apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup para murid-murid? Setelah Yesus memberi perintah, ikutlah aku, dia berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi bukan hanya dipanggil menjadi murid Kristus, tetapi ini diperlengkapi dan diutus untuk memuridkan. Dan ini visi besar Tuhan saudara-saudara, dan konsisten Tuhan Yesus melakukannya. Makanya di dalam Matius 28, setelah Yesus bangkit, yang sama juga dia omongin, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, ini konsisten. Tuhan Yesus itu cuma punya satu tujuan. Dia ingin kita menjadi muridnya, kita diperlengkapi, dan dia ingin mengutus kita untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi dia. Dan pola ini saudara betul-betul efektif sehingga sampai hari ini kekristenan bisa sebesar ini karena Yesus sudah membuat pola itu saudara-saudara. Mulai dari beberapa orang yang dia muridkan secara khusus dan terjadi sebuah kegerakan besar. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kita akan berkata, aduh susah sekali ya memuridkan orang lain, mengajarkan orang lain. Atau kita mengatakan, aduh saya gak terlalu pintar deh ya, ini bukan tugas saya. Saudara-saudara, ini sebenarnya bukan soal pintar gak pintar saudara ya. Bukan soal mampu gak mampu, tapi ini masalah mau gak mau gitu saudara ya. Namanya juga perintah sebenarnya. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus, ya lakukan sebenarnya. Tapi kan kita sering mentolerir hal-hal ini dan mengatakan, aduh Tuhan ini biarlah tugas mereka, bukan tugas saya. Saudara-saudara, pola pemuridan ini kemudian sangat sering digaungkan pada zaman-zaman ini ya. Ada seorang pernah membuat hitung-hitungan seperti ini saudara ya. Jika saudara memiliki 12 anak rohani dan setiap anak juga memiliki 12 anak rohani dan berlipat ganda seperti demikian, maka selama 5 generasi saudara memiliki 248.832 keturunan rohani.
Luar biasa saudara-saudara, karena pola itu sebenarnya pola yang sudah diciptakan, didesain oleh Yesus bagaimana seharusnya kita menjalankan misinya. Saudara-saudara, misi Allah, ia datang ke dalam dunia, dia mencari kita yang terhilang, mengubahkan hidup kita, dan kemudian dia mengutus kita untuk menjangkau jiwa bagi dia. Itu konsisten yang Tuhan terus sampaikan bagi kita, saudara. Tapi bagaimana cara melakukan ini semua, Bapak Ibu Saudara-saudari? Maka poin yang kedua, orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus akan tahu bagaimana cara menjalankan misi Allah ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya itu bersyukur sekali, saudara, ketika ngobrol dengan beberapa anak-anak muda dan anak-anak remaja di GKR Telugong. Kemudian mereka bicara seperti ini, saudara. Aku tuh bisa kenal Tuhan, ikut Tuhan, karena koko ini, koko itu. Cici ini, cici itu. Karena bapak ini, ibu ini, bapak itu, ibu itu. Saudara-saudara, sembari mereka menyebutkan beberapa nama-nama jemaat yang saya kenal sebagiannya. Dan kadang-kadang yang dimaksud itu sebenarnya sebuah obrolan singkat. Sebuah kata-kata penguatan, sebuah perhatian khusus. Dan itu mengena di dalam kehidupan mereka. Saya pikir saudara, ini teladan yang sangat baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan bersyukur sekali ada jemaat-jemaat yang dewasa rohaninya. Investasi nilai hidup kekekalan kepada satu generasi jiwanya. Itu luar biasa saudara-saudara. Dan yang harus kita pikirkan bahwa ini jangan sampai berhenti sampai di situ. Jangan sampai ini tidak menjadi sebuah kegerakan dan menjadi sebuah gelombang besar di gereja ini. Bapak Ibu saudara-saudari, sudah ada yang memulainya dan harus dilanjutkan saudara-saudara. Saudara-saudara, yang harus kita sadari bahwa ketika kemudian kita menjalankan misi yang agung ini, ada harga yang harus kita bayar, saudara. Di dalam teks yang kita sudah baca, saudara, itu dengan jelas begini ya. Waktu para murid dipanggil, ada hal yang harus mereka tinggalkan. Ada hal yang harus ditinggalkan, saudara. Pertama, saudara, mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka. Karena seperti yang saya bilang tadi, sudah wajib kalau guru-guru dan rabi pada zaman itu memang semua murid-muridnya harus ngikut, ya. Mau nggak mau harus tinggalkan pekerjaan mereka, dan itu sebuah keputusan besar kemudian untuk bisa mau belajar pada seorang guru, saudara. Karena tidak ada fitur kelas online seperti zaman ini. Tetapi saudara-saudara, kalau kita di zaman sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak harus meninggalkan pekerjaan Bapak Ibu saudara-saudari, tapi misi Allah itu harus meresap dalam pekerjaan kita, saudara. Pekerjaan kita harus menjadi instrumen, menjadi alat untuk mengerjakan misinya Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kalau kita bekerja, tapi kemudian kita tidak pernah punya waktu lagi bersama dengan Tuhan, kita tidak pernah lagi punya waktu melayani, kita terlalu sibuk, maka menurut saya saudara, kita perlu memikirkan ulang pekerjaan itu. Aneh sekali, pekerjaan yang Tuhan sudah berikan sama sekali tidak memberikan penghargaan untuk Tuhan. Kita tidak memberikan sesuatu yang persembahan untuk Tuhan. Kemudian kita sibuk sekali mengatakan, aduh aku sibuk sekali, aku gak bisa melayani, aku terlalu banyak pekerjaan. Saudara, kayaknya kita perlu pikir ulang, saudara. Apakah memang itu pekerjaan yang Tuhan ingin kita kerjakan? Karena seharusnya pekerjaan itu tidak menghalangi terjadinya pemuritan itu. Pekerjaan itu tidak menghalangi kita untuk investasi nilai kekekalan kepada orang-orang di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Saudara-saudara, dimanapun Anda bekerja saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari dipanggil untuk membagikan Injil itu. Saudara, sederhananya begini, bagikan hidup Anda yang sudah diubah oleh Yesus. Dan tentunya gak cuma ngomong, saudara, tapi hidup itu kemudian diterapkan dalam keteladanan hidup kita dan karakter yang nyata, saudara. Harusnya seperti itu. Saudara, yang kedua, murid-murid juga meninggalkan keluarga mereka, saudara, ya.
Di ayat ke-22 dikatakan, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara, jangan salah artikan kalimat ini, dan nanti ada suami istri ngomong begini, aduh aku mau ikut Yesus Pak, mohon maaf ya, aku mau sungguh-sungguh ikut Yesus, kisah kita sampai di sini. Enggak kayak gitu saudara-saudara ya. Jangan sampai juga hal itu yang dilakukan, karena yang Yesus maksudkan adalah cinta kepada Tuhan yang paling utama. Jangan sampai cinta kita kepada keluarga kita melebihi cinta kita kepada Tuhan kita, saudara-saudara ya. Dan seharusnya keluarga, sekali lagi, keluarga menjadi instrumen Tuhan untuk mengerjakan misinya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan rindu di gereja ini nanti ada keluarga-keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan dan mau dipakai saudara untuk memulihkan keluarga lainnya. Dan nanti cerita yang akan saya dengarkan seperti ini, semakin berkembang gelombang ini. Ceritanya begini, tahu nggak Losa Yunus, keluargaku sudah dipulihkan melalui keluarga bapak ini dan ibu ini. Aku juga mau dipakai, keluarga kami juga mau dipakai untuk memulihkan keluarga lainnya. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah kegerakan besar di gereja ini. Kalau kita tahu bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, saudara-saudara. Kita hidup untuk Tuhan, keluarga kita instrumen untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Maka segala sesuatu yang sudah menjauhkan kita dari misi Allah itu, saudara, bisa jadi itu adalah kepentingan diri kita sendiri, kenyamanan diri kita sendiri, kemalasan, sikap tidak peduli saudara-saudara, atau hobi-hobi yang tidak produktif, kecanduan kita terhadap gadget, kecanduan kita kepada nonton film, main game, atau kita menikmati dosa-dosa saudara-saudara. Tinggalkan itu saudara-saudara. Kalau Tuhan ingin kita tinggalkan, kita harus tinggalkan hal-hal yang menghalangi kita untuk mengerjakan misi-misi Allah. Misi Allah harus kita tinggalkan. Saudara, memang tidak mudah untuk melakukan ini, saudara. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, kita mulai filter, saudara-saudara. Apa ya yang sebenarnya penting yang harus saya kerjakan di usia ini, di saat ini? Yang paling penting apa? Apakah ini untuk Tuhan atau untuk diri saya sendiri? Bapak Ibu saudara-saudari, tempat pertama dan paling efektif untuk menjalankan misi Allah ini tidak lain adalah di dalam keluarga kita masing-masing, saudara-saudara. Orang tua punya anak, itu tanggung jawab besar, saudara. Bagaimana memuridkan anak menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Punya saudara, punya keluarga, atau kita punya pekerja di rumah. Semua orang-orang ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Lalu kita membagikan, menginvestasikan nilai kekekalan dalam hidup mereka, dalam obrolan dengan mereka. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Kita membagikan Injil itu, nilai-nilai Kristiani melalui kehidupan kita. Tentu saja bukan cuma ngomong, saudara. Ini juga harus diwujudkan dalam karakter kita yang nyata, memang bisa diteladani. Bagikan pengalaman sukacita Bapak Ibu saudara-saudari waktu ikut Yesus. Saudara, banyak yang mungkin mengatakan saudara pengen mundur ikut Tuhan, atau mungkin sudah stagnan untuk ikut Tuhan. Sebenarnya ketika saya merenungkan hal ini, saudara, sebenarnya tidak pernah ada kata bosan waktu kita ikut Yesus. Tidak pernah ada kata pengen mundur. Ketika kita sungguh-sungguh tahu, saudara, apa isi hatinya Tuhan, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh dekat pada Tuhan, kita akan terus mengerjakan hal itu, saudara. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai murid Yesus, ingat, kita dipanggil bukan hanya datang untuk mengikuti Dia, tetapi kita diutus untuk menjalankan misinya, menjangkau jiwa bagi Dia. Bapak Ibu saudara-saudari, saya menyadari bahwa di dalam melakukan semuanya ini tentu tidak mudah, saudara.
Ada begitu banyak pergumulan dan kesulitan yang kita alami. Kita mungkin ada yang berkata, sebenarnya saya pengen banget ambil bagian ini, tapi aduh kayaknya susah ya. Saya itu gak bisa ngomong, saya gak bisa ngobrol, bisa mengajar, saya bukan cakap mengajar. Saudara-saudara, setiap kita punya kesulitan masing-masing. Dan saya juga merasakannya, saudara. Dalam masa pelayanan saya sering bergumul dan bertanya pada Tuhan, aduh Tuhan, apa bisa ya saya menjalankan misi agung, bukan hanya besar, saudara, misi agung Tuhan, amanat agung Tuhan ini. Karena ketika melihat diri begitu banyak keterbatasan, banyak kekurangan, saudara. Lalu Tuhan kasih tugasnya memuridkan orang lain, menjala manusia. Wow, saudara-saudara, ini adalah sebuah misi yang besar. Sulit kalau melihat diri kayaknya nggak bisa. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita fokus pada diri kita sendiri, memang udah pasti jawabannya kita nggak bisa, kita nggak sanggup, saudara. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, mungkin akan berbeda jawabannya. Maka saudara, ada satu bagian dari teks ini kemudian menghiburkan saya, saudara, dan menguatkan saya ketika kemudian memikirkan apa yang sedang Tuhan ingin dan rancangkan. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat terjemahan ini tadi, saudara, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini sulit loh, saudara. Kenapa? Karena fokusnya kamu akan kujadikan penjala manusia. Seolah kita subjeknya, saudara. Tapi saudara, ini bagian ini sangat menguatkan saya, saudara. Karena di dalam bahasa aslinya, bukan kamu akan kujadikan, saudara, tetapi I will make you. Aku akan menjadikan kamu. Yesus yang menjadikan kita murid. Yesus yang memanggil kita dan Dia yang memampukan kita, saudara-saudara. Waktu Tuhan bilang, I will make you, respons kita sebenarnya ditunggu. Apakah kita mengatakan, Jesus, I will follow you. Ya sudah, Tuhan, aku pengen sungguh-sungguh ikut Engkau. Kenapa, saudara? Karena yang membuat itu bukan kita. Yang membuat itu Tuhan, dan ini janjinya, I will make you. Sehingga butuhnya itu, kamu mau taat atau enggak? Kamu mau ikut Dia atau tidak, saudara-saudara? Kenapa? Karena Yesus yang menjadi pusatnya. Saudara-saudara, hanya anugerah Tuhan. Hanya anugerah Tuhan. Hanya karena Yesus kasih karunia Allah. Itulah yang memampukan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari mampu menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita mau taat pada ajakan dan perintah Tuhan ini? Mari kita bersama jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita mengambil waktu sendiri dengan Tuhan. Mari kita tanya pada diri kita, saudara. Apa yang sedang menghalang-halangi kita untuk menjalankan misi Allah di dunia ini? Hal apa yang seringkali merenggut waktu-waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan. Sehingga kita gak lagi punya waktu berdoa, gak lagi punya waktu baca firman, gak lagi punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Apa itu, saudara? Kita datang akui sama Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak lagi punya waktu ibadah sama Tuhan. Kita udah gak peduli, kita udah gak cinta dengan apa yang Tuhan peduli, apa yang Tuhan cinta. Saudara-saudara, silakan ambil waktumu sendiri dengan Tuhan. Ngobrol pribadi dan akui bahwa kita seringkali gagal melupakan misinya dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Karena kami tidak sungguh-sungguh menjadi murid-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengikut Engkau ya Tuhan.
Tujuan hidup kami sering kabur karena kepentingan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami karena tidak mau menjalankan misimu, apa yang Kau perintahkan. Ampuni kami karena kami tidak menginvestasikan hidup kami untuk kehidupan orang-orang lain. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang hari ini mungkin mulai merasa stagnan dalam perjalanan berimannya. Atau mungkin ada jemaat-Mu yang mungkin mulai salah jalan, hilang arah, hilang tujuan hidupnya. Kiranya firman-Mu menolong mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menemukan Yesus dan menemukan tujuan hidupnya. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, agar dimampukan, digelisahkan oleh Tuhan, untuk tidak diam-diam saja mendengar firman, tapi setiap jemaat-Mu mau melakukan misi-Mu yang agung itu. Setiap orang tua menjalankan tanggung jawabnya, memuridkan anak-anaknya. Setiap guru-guru di sekolah minggu tahu kewajibannya untuk menjadi pemurid, memuridkan anak-anaknya. Tolong juga setiap jemaat-jemaat-Mu yang bekerja sebagai pemimpin-pemimpin perusahaan, atau setiap jemaat-jemaat-Mu yang bekerja di mana saja, pakai mereka Tuhan untuk menjadi pemberita Injil itu. Pakai setiap jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka, dalam segala usia mereka yang muda dan yang juga mungkin sudah lanjut usia. Mereka sungguh-sungguh mengerjakan misi Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.